adik-adik, bertemu lagi di Sekolah Mingguan Online bersama Lause Beta dan Lause Angel. Nah adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Iya kan Lause? Iya benar banget Lause. Adik-adik, kita harus memuji Tuhan dari pagi hingga malam, dari terbit matahari hingga matahari terbenam. Sama kayak lagu yang akan kita nyanyikan dari terbit matahari. Bangkit berdiri ya adik-adik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, mari kita lipat tangan. Kita mau berdoa, ikutin Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami boleh melaksanakan ibadah. Bapa, pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause, tadi kan kita udah memuji Tuhan nih. Nah sebelumnya itu kita harus lakuin apa lagi sih selain memuji Tuhan? Selain memuji Tuhan, kita juga harus membaca dan merenungkan firman Tuhan supaya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah sama kayak lagu yang kita nyanyiin ini adik-adik, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan
akan dibawakan oleh Lausa Agus. Adik-adik siapin Alkitab adik-adik ya. Shalom adik-adik semua, ya senang hari ini Lause bisa kembali cerita mengenai kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum adik-adik kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan lebih lanjut, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami fokus, boleh mendengarkan dan kemudian bisa mengambil pesan yang baik yang bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik apa kabarnya? Ya senang sekali Lause bisa cerita hari ini. Ya Lause berharap adik-adik bisa dalam keadaan yang baik, ya dalam keadaan yang sukacita, dalam keadaan yang damai sejahtera. Karena hari ini adik-adik kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, kita tidak pernah tahu tentang masa depan. Adik-adik nggak pernah tahu besok, 2 hari lagi akan terjadi apa di dalam kehidupan adik-adik. Misalkan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun kemudian, adik-adik tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Adik-adik akan mengerjakan apa, adik-adik akan sekolah di mana, adik-adik akan memiliki pekerjaan yang seperti apa. Adik-adik, masa depan itu adalah misteri. Ya, masa depan itu kita tidak pernah tahu. Tapi yang pasti adik-adik, kita punya masa depan. Ya, karena masa depan itu Tuhan sediakan bagi kita. Nah, di dalam perjalanan kita ke masa depan itu adik-adik, kita itu dibimbing, dipimpin oleh Tuhan. Nah, adik-adik 5 tahun, 10 tahun lagi bisa punya jabatan tertentu, bisa punya posisi tertentu, adik-adik bisa punya pekerjaan tertentu. Nah, adik-adik, untuk itulah hari ini kita harus mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Nah, adik-adik hari ini cerita firman Tuhannya adalah bicara tentang masa depan dari seorang perempuan yang bernama Esther. Nah, Esther itu adalah orang Israel, adalah orang Yahudi. Dia adalah orang yang miskin, dia adalah anak yatim piatu. Nah, adik-adik pada waktu itu di dalam kerajaan Persia yang dipimpin oleh Raja Ahasiweros. Nah, pada waktu itu terjadi permasalahan di dalam kerajaan Persia itu yang dipimpin oleh Ahasiweros. Ratunya, istri dari Raja Ahasiweros ini kemudian melakukan pelanggaran. Ya, melakukan pelanggaran yang luar biasa karena pada waktu itu adik-adik ada pesta, tapi kemudian ratunya itu namanya Ratu Wasti, itu tidak mau tampil ke depan umum. Dan menurut adat dan menurut peraturan pada waktu itu, maka posisi ratu itu harus digantikan oleh ratu yang lain. Nah, pada waktu itu kemudian Raja Ahasiweros kemudian melakukan pemilihan kepada calon ratu yang baru. Adik-adik, pada waktu itu paman dari Esther yang bernama Mordekai kemudian mendaftarkan, wah, ini ada pemilihan ratu yang baru. Ini terbuka untuk semuanya gitu ya. Dan kemudian Mordekai itu kemudian mendaftarkan Esther. Dan kemudian Esther diterima di dalam kerajaan. Tapi syaratnya adik-adik, Esther ini sebelum ketemu raja dan kemudian raja akan memilih ratu yang baru, dia harus mendapatkan perawatan selama 1 tahun. Ya adik-adik, perawatannya itu seperti apa? Ya dirawat dengan baik gitu ya, dipercantik, harus wangi, pakaiannya harus bagus gitu ya, dan rambutnya harus bagus. Pokoknya didandanin sampai cantik, dirawat sampai cantik. Barulah kemudian dia bisa ketemu raja dan kemudian raja akan memilih ratu yang baru. Nah, adik-adik pada waktu itu ketika di dalam perawatan selama 1 tahun, dia bertemu satu orang bernama Hegai. Nah, Hegai ini dipercaya memang untuk merawat wanita-wanita yang akan bertemu kepada Raja Ahasiweros ini. Nah, tetapi Hegai ini kemudian melihat bahwa Esther itu begitu cantik, wah begitu luar biasa, dan dia senang kepada Esther ini. Dan kemudian dia memberitahu aturan-aturan, hal-hal yang kemudian bisa dilakukan supaya dia bisa menjadi ratu.
Dan kemudian Esther itu taat kepada apa yang dikatakan oleh Hegai. Sampai satu waktu adik-adik kemudian giliran Esther nih bertemu Raja Ahasiweros. Dan kemudian dia bertemu dan raja itu sangat suka sekali. Nah, ini dia ratu yang aku akan pilih. Nah, pada waktu itu adik-adik Raja Ahasiweros itu begitu senangnya dan kemudian dia memilih Esther sebagai ratu. Nah, adik-adik coba bayangkan bagaimana mungkin orang yang miskin ini, anak perempuan ini, yang yatim piatu, yang miskin, yang tidak ada hubungan kaitannya dengan kerajaan, tiba-tiba dia bisa jadi ratu. Nah, kenapa ini adik-adik bisa terjadi adik-adik? Nah, adik-adik, Tuhan itu punya rencana yang indah kepada Esther. Tuhan memilih Esther itu tidak sembarangan adik-adik. Dia adalah orang Yahudi yang menjadi ratu di kerajaan Persia. Pada waktu itu adik-adik, orang-orang Yahudi itu lagi ditindas oleh orang-orang Persia, oleh kerajaan Persia yang dipimpin oleh Raja Ahasiweros. Nah, adik-adik, kemudian Esther itu menempati satu posisi yang sangat tinggi di kerajaan itu. Adik-adik, di masa depan ada banyak hal yang terjadi di dalam kerajaan itu. Termasuk adik-adik, ada 2 pejabat di dalam kerajaan itu yang kemudian ingin membunuh Raja Ahasiweros. Tapi kemudian ini segera diketahui oleh Esther, dan Esther memberitahukan kepada raja itu. Dan kemudian Raja Ahasiweros itu bisa selamat. Dan selanjutnya adik-adik, ada satu tokoh pejabat bernama Haman yang kemudian berniat membunuh orang-orang Yahudi. Karena pada waktu itu seluruh orang tuh harus tunduk, harus bersujud kalau ketemu Haman ini. Tapi cuma ada satu orang yang kemudian tidak bersujud, yaitu adalah Mordekai. Dan kemudian dia marah luar biasa. Dan adik-adik, apa yang terjadi? Bahwa kemudian Haman ini merencanakan untuk membunuh semua orang Yahudi, orang Israel, yaitu kaum dari Esther itu sendiri. Nah, adik-adik, kemudian apa yang terjadi? Bahwa di masa depan kemudian Esther itu berhasil menggagalkan rencana jahat dari Haman. Dia menyelamatkan seluruh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi dari pembunuhan massal. Nah, adik-adik, ini adalah kisah yang luar biasa. Dari orang yang biasa-biasa saja, dari seorang Esther yang anak yatim piatu, miskin, kemudian dia bisa menjadi ratu di dalam kerajaan Persia yang dipimpin oleh Raja Ahasiweros. Dan kemudian dia menggagalkan rencana-rencana jahat untuk menyelamatkan bangsanya sendiri. Adik-adik, sangat jelas sekali bahwa Esther itu dipilih oleh Tuhan. Dan ketika Esther itu dipilih oleh Tuhan, maka ada rencana yang indah yang Tuhan sediakan. Esther menjadi penolong bagi bangsanya. Esther menjadi berkat bagi banyak orang. Dia memiliki karakter yang baik. Dia memiliki ketaatan kepada Tuhan yang luar biasa. Dan adik-adik, inilah yang kita bisa pelajari. Adik-adik, kita nggak pernah tahu 5 tahun, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi adik-adik akan menjadi apa. Adik-adik bisa dipilih Tuhan untuk menjadi pejabat-pejabat pemerintah. Bahkan adik-adik bisa menjadi presiden di Republik Indonesia ini. Siapa yang tahu adik-adik? Kalau Tuhan izinkan, Tuhan memilih adik-adik untuk kemudian adik-adik menjadi presiden di tengah-tengah Indonesia, itu bukan hal yang mustahil. Tuhan mampu kerjakan itu. Tuhan bisa pilih adik-adik untuk menjadi pejabat-pejabat. Nah, adik-adik, setiap kita nanti di masa depan, Lause percaya adik-adik akan dipilih oleh Tuhan menempati satu posisi atau jabatan atau pekerjaan apapun itu untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang, untuk kemudian bisa menolong banyak orang. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar bagaimana Tuhan memilih orang-orang pilihannya untuk dijadikan berkat bagi banyak orang. Nah, adik-adik, Lause, adik-adik yang ada di rumah juga dipilih oleh Tuhan. Nah, adik-adik harus mempersiapkan hati,
mempersiapkan relasi adik-adik kepada Tuhan, supaya Tuhan bisa memproses adik-adik, bisa membentuk adik-adik untuk menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, dan di masa depan nanti adik-adik bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hari ini kami belajar dari satu tokoh bernama Esther, bagaimana kami melihat Tuhan memilih Esther dari seorang yang biasa menjadi seorang yang luar biasa, dan kemudian Tuhan merancangkan rencana yang indah untuk dia bisa menyelamatkan bangsanya sendiri ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami melihat kebenaran firman Tuhan ini, Engkau pun pasti akan memilih kami, dan Engkau akan memakai kami ya Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memilih Esther dan memakai Esther untuk menyelamatkan bangsanya dan juga untuk memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, Tuhan juga pakai Lause dan adik-adik, dan juga Tuhan mau kita menggunakan kemampuan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Iya adik-adik, kita pasti bisa. Bersama Tuhan itu pasti bisa. Sama kayak lagu yang kita nyanyikan, bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Nah adik-adik, saatnya kita pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah juara cepat tepat minggu kemarin. Pemenang juara 1 adalah, juara 2 adalah, juara 3 adalah. Yeay! Selamat untuk para pemenang. Dan pengumuman yang kedua adalah, bulan ini adalah bulan Alkitab dan Reformasi. Adik-adik bisa mengumpulkan video ayat hafalan dari Mazmur 119 ayat 105 dan dapat dikirim ke Lause Mapping. Dan paling lambat dikumpul pada 18 Oktober 2020. Jangan lupa ya adik-adik. Nah adik-adik, karena ada lomba foto keluarga, ini adalah pesertanya.
Pemenangnya adalah juara pertama, yaitu keluarga Cinta. Yeay! Nah, juara yang kedua adalah keluarga Brian, Kevin, dan Tristan. Yeay! Juara ketiga dimenangkan oleh keluarga Dehan. Yeay! Juara harapan pertama dimenangkan oleh keluarga Rere. Yeay! Nah, juara harapan kedua adalah keluarga Keiko dan Kimiko. Yeay! Nah, juara harapan ketiga adalah keluarga Devo dan Jevania dari Bakery. Yeay! Dan adik-adik, untuk adik-adik yang belum menang dalam lomba foto ini, adik-adik jangan berkecil hati ya adik-adik, jangan sedih karena adik-adik juga akan mendapatkan hadiah hiburan. Yeay! Nah, pengumuman yang keempat adalah di akhir acara ini ada tetap kuis tepat dan masih ada hadiah loh. Apa Untuk sih Losa hadiahnya? Untuk para pemenang akan mendapatkan voucher candy. Yeay! Nah adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa.